Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin mempresentasikan dari kelompok 1 tentang pengaruh keefektifan produksi perancangan terhadap mesin, yang disusun oleh kelompok 1 yaitu Happy Sobarudin dengan NIM 2105802, Muhammad Hisam dengan NIM 2101448, Rusdi Abdurrahman dengan NIM 2102547, dan Eva Komalasari 2109142. Untuk presentasi saya lempar ke Eva Komalasari. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Terdapat berbagai macam karakteristik atau cara pengaruh keefektifan produksi perancangan terhadap mesin. Perancangan keefektifan produksi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tata letak perancangan yang kurang baik akan menyebabkan pola aliran bahan yang kurang baik. Peningkatan produktivitas dapat digunakan sebagai penentu target atau sasaran tujuan dan perusahaan pokok dari permasalahan yang ada dalam perusahaan dapat disampaikan antara karyawan dengan manajemen secara periode. Dengan adanya pengamatan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap jam, hari, bulan, dapat diperoleh data sebagai analisa tentang permasalahan yang ada di perusahaan. Dia meningkatkan produktivitas dengan memperhatikan kegiatan dalam perancangan agar efektif dan efisien. Lanjut. Yang kedua, produksi perancangan. Menurut Sutrisna, produksi merupakan upaya keterampilan dalam menciptakan suatu produk yang melibatkan proses perancangan, pemasangan, perawatan alat, pengamatan, perbaikan, pengujian, serta pemasaran dari produk yang telah dihasilkan. Perancangan dan produksi saling membuat produk baru dan mempengaruhi dan produk memiliki peran besar dalam proses pembuatan produk suatu mesin. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan artikel maupun jurnal nasional maupun internasional dalam 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak itu terhadap mesin. Penerapan keefektifan produksi perancangan terhadap mesin sekolah dan universitas dapat meningkatkan kualitas hasil produksi dan mempercepat untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Hisam.
Baik, yang keempat ada hasil penelitian. Menurut Geodharma 2020, perancangan merupakan awal sebuah proses dalam melakukan produksi maupun biaya-biaya yang menjadi bagian penting dalam memberikan hasil yang dapat diandalkan. E.B. Jensen 2019 mengemukakan produksi merupakan proses mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap hasil dari mesin. Dengan begitu, tingkat efisiensi dari mesin sangat bergantung pada produksi perancangan agar sebuah industri mendapat mesin dengan performa yang lebih baik. Perancangan dalam tata letak fasilitas mesin juga merupakan masalah yang terdapat dalam sebuah industri. Masalah ini muncul disebabkan siklus yang semakin pendek dan teknologi mesin semakin canggih. Pengaruh tata letak pada mesin mempengaruhi keefektifan produksi perancangan pemesinan, yang merupakan salah satu proses sangat penting bagi dunia pemesinan, karena berpengaruh pada kelancaran proses produksi itu sendiri. Tidak hanya itu, pengaruh keefektifan produksi perancangan terhadap pemesinan juga merupakan suatu yang sangat penting untuk dititikberatkan pada pendidik. Karena seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih, maka dari itu sejauh mana pendidik menguasai teknologi, terutama pada keefektifan produksi perancangan pada zaman sekarang ini, agar dapat menyampaikan kepada peserta didik dalam pelatihan untuk mengoptimalkan mesin dalam sebuah industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan dan produksi pada mesin, diantaranya jumlah mesin, modal, permintaan, harga bahan baku, dan tenaga kerja. Jika semua faktor itu terpenuhi, maka produksi perancangan pada mesin bisa menghasilkan suatu produk yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Happy Subarudin. Sebelumnya terima kasih untuk Hisham. Yang kelima ada kesimpulan. Perancangan dan produksi terhadap mesin merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu produk baru dan demi kemajuan suatu industri untuk bersaing di industri lain. Perancangan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki, dan menyusun suatu produk yang akan dibuat produk. Setelah tahap perancangan, maka dilanjutkan pada tahap produksi, yang merupakan upaya keterampilan dalam menciptakan suatu produk yang melibatkan proses perancangan, pemasangan, perawatan alat, pengamatan perbaikan, pengujian, serta pemasaran dari produk yang telah dihasilkan. Terima kasih telah mengizinkan untuk presentasi. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah share screen-nya terlihat? Sudah terlihat? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teknologi permesinan apakah akan berpengaruh terhadap proses produksi. Baik, tak kenal maka tak sayang. Marilah kita mengenal kelompok 2 yang beranggotakan Rifki Ariananda dengan NIM 1804130. Saya sendiri, Fania Amelia Putri, dengan NIM 2101137. Lalu ada Magdalena Riasri Hartati dengan NIM 2104628. Ada Ramdan Purnama dengan NIM 2108852. Dan Raiman Alaudin dengan NIM 2108914. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ke sesi pembahasan. Ada tujuan dari penelitian yang kami buat, yaitu mengetahui dan mempelajari perkembangan teknologi industri, mengetahui hambatan dalam proses produksi dalam beradaptasi. 3, agar perusahaan di Indonesia tidak banyak sekali kekurangan jika tidak mengikuti perkembangan yang ada, seperti keterlambatan produksi dan penerimaan pemesanan, sulit menerima banyak pesanan. Baiklah, dilanjutkan kepada rekan saya, yaitu Raiman Alaudin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang banyak berhubungan dengan angka, mulai dari pengumpulan data, penjelasan terhadap data, dan penampilan hasilnya. Jadi dari pendekatan deskriptif kualitatif ini akan mendapatkan hasil data dari sampel dan populasi yang kemudian dianalisis dan dipaparkan hasilnya, di mana perkembangan mesin industri sebagai variabel bebas dan proses produksi sebagai variabel terikat. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data yang ada pada PT Anugrah dan pengumpulan data diperoleh dari kuesioner kepada responden. Bagian ini memaparkan data teknologi yang digunakan dan jumlah produksi menjadi sampel penelitian. Selanjutnya, perkembangan teknologi industri semakin meningkat akan mendorong perusahaan industri agar mendapatkan teknologi tersebut untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan waktu produksi yang cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Magdalena. Dipersilahkan. Pengertian industri. Industri adalah untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang, bangun, dan perekayasaan industri. Selanjutnya, beberapa penelitian yang telah membahas mengenai perkembangan teknologi dan pemeliharaannya pada proses produksi dilakukan oleh Jasa Lila tahun 2017 yang berjudul Peningkatan Mutu Pemeliharaan Mesin
pengaruhnya terhadap proses produksi pada PT Aneka Bumi Pratama di Kabupaten Batanghari. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Ramdan. Dari penyebaran kuesioner, diperoleh sebanyak 10 responden, yang masing-masing harus menjawab 6 pertanyaan, yang terbagi menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Setiap item pertanyaan diberi skor berdasarkan perhitungan skala Likert. Perspektif responden digunakan untuk menentukan jumlah informasi yang diberikan dengan menjawab pertanyaan yang digunakan untuk menjelaskan hasil. Untuk masing-masing variabel, perhitungan skala Likert dapat dilihat pada tabel di bawah, yang di mana SS menyatakan sangat setuju, S setuju, R ragu, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Selanjutnya, dari pembahasan di atas didapatkan indeks rata-rata 4,03, yang artinya responden setuju akan adanya perkembangan mesin industri, dan variabel produksi memiliki rata-rata indeks 4,4, yang artinya responden setuju akan peningkatan proses produksi yang dikarenakan perkembangan mesin industri. Pada hasil linear sederhana yang dilakukan, didapatkan persamaan Y 5,257 ditambah 2,126X, yang dimana 5,25Y sebagai konstanta, sedangkan koefisien variabel perkembangan mesin industri 2,126. Artinya apabila tidak ada perkembangan mesin industri, maka proses produksi tetap senilai 2,126. Ini mengartikan bahwa proses produksi dengan nilai 2,126 satuan akan mengalami kenaikan apabila perkembangan mesin mengalami kenaikan satuan juga. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan mesin industri akan berpengaruh pada proses produksi. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, Rifki Ariananda. Mohon maaf teman-teman, saya ulangi. Jadi kesimpulannya, perkembangan teknologi industri tidak hanya memunculkan industri baru, tapi juga menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di era sebelumnya. Sebagai generasi selanjutnya, kita tidak boleh buta akan perkembangan di depan, adaptasi, atau mati. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan BPPI Haris Munandar mengatakan bahwa dengan menggunakan teknologi canggih akan menciptakan mesin dan perlengkapan yang efisien sehingga menjadi solusi praktis bagi perusahaan. Untuk penutup, Pani, silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah berpresentasi. Ada sedikit pantun untuk penutup. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.